Mas, Mas jagotnya ada? Oh ada. Di mana? Di atas ya? Ada. Saya masih makan. Oh di atas ya? Di atas ya. Oh mas. Ada di sana. Oke mantap. Yaudah ya, saya tinggal ke atasnya. Ya. Ya, makasih mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo guys. Nah di video kali ini kontennya berisi ikan-ikanan ya. Jadi tentang habitat ikan dan ekosistem perairan. Halo. Saya agak awam nih masalah ikan ya, makanya saya punya teman dia ahli banget masalah ikan, perikanan, biota-biota laut lah. Makanya saya sekalian mampir dan bertanya-tanya seperti apa sih orang awam seperti saya itu tentang ikan, bagaimana cara saya membudidayakannya. Ya, dan itu dia. Nah di sana loh. Assalamualaikum. Gimana nih? Waduh, makin keren banget ya. Makin keren nih. Kemarin saya kesini belum sepenuh ini ya. Sekarang sudah, wih mantap. Ya saya anggap sukses lah daripada saya. Nah, gimana nih? Nanti bagi-bagi tipsnya ya. Gimana caranya? Ya, siap ya. Seperti ini. Wah, keren nih. Oke, habis ini saya akan bincang-bincang dan ya sharing-sharing lah. Kalau saya kan masih agak awam seperti ini. Tonton terus ya videonya, jangan lupa like ya. Bro, keren bro. Gak pengen ngau bro. Tanya sama masternya. Nah aku akuariumku itu ya itulah ya, karena saya kan masih otodidak ya. Kalau saya sih kan ilmu itu ilmu wangsit ya, belum terlalu menguasai detail. Kalau konsep utamanya itu untuk mendapatkan apa ya, kalau hasil seperti ini sih nggak mungkin tahapnya banyak ya. Terutama yang penting apa? Yang penting banget masalah air dan filternya harus yang apa gitu. Nah, kalau yang untuk yang lain-lain apa nama ini? Koral nah, tumbuh-tumbuhan ini belakangan saja karena saya yakin banyak sekali. Oke, yang penting-penting aja dulu ya, kayak apa? Air, filter, ya itu aja. Coba. Oke. Tips. Kuncinya ada di kita pelihara akuarium air laut ini. Yang paling penting adalah kita pelihara air Ya terutama ya. Kita pelihara air. Nah, sedangkan ikan dan biota yang lain itu kalau air sudah sehat, saya yakin biotanya juga sehat. Jadi intinya yang kita pelihara itu air. Ini ada pompa. Jadi udah bersih nih ya, udah benar-benar bersih ya. Ya, ini bersih artinya sudah kita anggap sudah tidak berbahaya lagi karena amoniak dan nitrit itu adalah racun, ya, racun bagi ikan maupun biota-biota yang ada. Jadi air ini juga perlu ombak seperti ini ya. Ombak buatan apa namanya, ombak buatan ini namanya? Ya, wave maker namanya. Oh, wave maker. Ini memang harus ya kalau harus untuk membuat arus. Oh, untuk membuat harus itu ya. Atau ada kandungan tertentu untuk ikan? Nggak ada ya? Ya, memang ya karena kita sesuaikan dengan menyerupai habitat aslinya. Oh ya, paham. Lah, istilahnya kayak gitu. Ini menggunakan filter apa? Ini namanya SAM filter. SAM filter itu seperti apa? Bisa ditunjukin? Ya, filter yang terpisah dengan main tank. Jadi kita terdiri dari dua akuarium. Akuarium pertama adalah main tank, yang ini adalah akuarium utama. Kemudian untuk filter kita gunakan akuarium juga yang kedua. Jadi
sum filter namanya. Oh, ini instalasi pipanya ya. Tapi ininya di mana filternya? Oh ya, kebetulan ada di Ayo coba yuk. ruangan sebelah kalau untuk Ayo coba. Langsung ke sana. Oke, para pecinta ikan-ikanan. Jadi ini filternya. Ini filternya. Oh, jadi urutannya dari sini ya. Ini masuk sini air dari akuarium itu pipanya, lalu skimmer, ke sini skimmer, ya, lalu rumah bakteri, ya, lalu dan makroalga, lalu pompa, finishingnya di sini ya, pump. terakhirnya ya, jatuhnya. Baru sini ke balik ke menteng. balik ke menteng. Apa nama filternya nih? Sum filter. Sum filter. Kalau misalnya di peringkas yang misalnya saya punya akuarium yang ukuran ya kecil lah, anggap 1 meter kali 40 atau berapa, itu nggak pakai seperti ini bisa nggak? Apa filter yang ukuran segini, misal apa namanya filter yang di atas itu? Oh ya, Itu apa? filter gantung gitu ya. Nah, Boleh aja. bisa. Memang idealnya kita pakai sum filter kayak gini. Oh ya. Tapi teman-teman atau penghobi lain banyak juga yang menggunakan hand on, banyak juga yang menggunakan media-media apa namanya sistem filtrasi yang lain kayak ya macam-macam lah ya. Tapi pada prinsipnya sum filter ini yang paling ideal, paling baik menurut saya. Volumenya juga dapat karena ukurannya besar. Kalau diringkas bisa, cuman menurut saya kuncinya adalah nitrogen cycle-nya harus berjalan dari amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, nitrat menjadi nitrogen bebas. Itu semuanya harus terjadi. Nah, berarti kualitas kayak rumah bakteri misalnya, makin filter kita kecil, maka kualitas rumah bakterinya juga harus makin bagus. Itu aja intinya. Berarti filternya alat utama untuk memelihara akuarium itu filter ya utamanya, untuk kelangsungan hidupnya itu filter ya. Ya. Kalau untuk makanan kan untuk ya memenuhi kebutuhan ininya. Ya, jadi justru jantungnya di sini. Makanya saya bilang kita pelihara akuarium air laut tuh sebenarnya yang kita pelihara adalah air. Nah, jadi ikan dan biota lain itu bonusnya. Nah, artinya kalau air sudah terpelihara dengan baik, saya yakin ikan dan biota pasti sehat. Oke. Ya untuk ini saya rasa cukup untuk filter ya. Nanti saya akan tanya, nah ikan apa yang cocok diisi atau apa tadi seperti apa tanaman tuh apa namanya tanaman. Koral, ya. Nah itu kan cantik banget tuh kalau dalam akuarium tuh. Oke. Nah untuk saya kalau ngomongin akuarium pasti kan ada ikan. Nah ikan ini ketika saya dapat beli atau dari alam laut langsung dari laut itu seperti apa? Apa langsung kita masukin sini? Soalnya kadang saya dapat langsung saya masukin di akuarium nggak lama mati. Nah, Apa ada emang harus seperti ini apa karantina ya? Harus seperti ini apa jelasan coba? Ini kok ada seperti katanya sih karantina ya. Karantina itu seperti apa coba dijelaskan? Karantina ikan ya. kalau saya sih untuk tindakan preventif ya jaga-jaga. Artinya ya tidak harus, tapi menurut saya sih saya sendiri selalu mempraktekkan karantina. Ya sih, Menurut saya ikan dari laut, dari alam bebas itu biasanya menurut apa yang saya temukan itu ikan itu biasanya satu membawa parasit, kemudian yang kedua ikan itu juga biasanya terinfeksi jamur ya. yang ketiga juga terinfeksi bakteri. Jadi 3 penyakit besar yang sering saya temukan pada ikan ikan yang baru kita datangkan langsung dari laut itu biasanya terinfeksi di 3 penyebab itu. Jadi kalau sudah terinfeksi itu kalau ikan tersebut masuk langsung ke menteng, biasanya dia akan menularkan ikan-ikan yang sudah sehat. Karena ya anggap aja belum jelas penyakitnya apa yang dibawa gitu ya. Karena belum kita selektif. Ya biasanya kita karantina untuk agar dia steril, ikannya steril, lepas semuanya parasitnya, jamur semuanya sudah terlepas semuanya. Biasanya sih idealnya masa karantina atau masa isolasi ya istilahnya ya. Itu 2 minggu paling cepat. Jadi 14 hari paling cepat
itu tergantung kondisi ikan. Kadang bisa 1 bulan, kadang yang jelas biasanya paling cepat 2 minggu. Ini kebiasaan saya ya, jadi di treatment obat-obatan, di treatment vitamin dan lain-lain agar kita pastikan ikan di dalam karantina itu dalam kondisi sehat, baru masuk ke main tank untuk bergabung dengan ikan-ikan yang sudah. Untuk yang tadi itu saya rasa sih udah jelas ya, walaupun ya agak-agak ya banyak sih ya ininya, sudah pembelajarannya cukup banyak sih, cuman perlahan-lahan sih ngerti. Nah untuk apa tadi ya, untuk masalah koral dan biota lainnya ini mungkin next saja video ya, soalnya kayaknya otak ini nggak mampu ya. Nanti mungkin ada video bab part 2 nya mungkin. Ini untuk pemula ya, dasar-dasar ini ya, konsep dasarnya untuk kita menciptakan sebuah akuarium. Itu kalau ukuran ya, semua ukuran ya, jadi semua ukuran ya, ukuran kecil besar itu tadi sama ya. Nah yang penasaran ini menghabiskan dana berapa ya? Kira-kira ini berapa? Kayak gini ini berapa sampai berapa? Coba kalau hitung-hitungan ini berapa ya? Saya penasaran loh. Kira-kira berapa habisin?